Shalom, sukacita buat kita semuanya, amin. Amin. Suara saya lumayan keren. Dan hari ini kita akan teruskan firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Gembala minggu lalu. Saya akan beri tema hari ini firman Tuhan setia mengikuti petunjuk-petunjuknya. Haleluya. Saudara mau setia mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan? Amin. Saudara, setiap kali ulang tahun adalah waktu di mana kita bisa mereview, sebenarnya mengevaluasi keberadaan kita. Itu yang saya lakukan juga ketika umur gereja kita 27 tahun. Kadang nggak enak gitu kalau disebutin angkanya, karena buat saya itu sesuatu yang mengingatkan apa yang udah kau kerjakan 27 tahun. Jadi waktu diingatkan itu sesuatu yang kau disebut angkanya, saya itu mulai Tuhan. Ini nih ada banyak yang saya belum lakukan, yang sepatutnya saya lakukan. Tapi bersyukur punya Tuhan yang baik, amin. Sekalipun tidak membuat kita jadi gampangan, haleluya. Saudara, setiap kita yang sekian lama mengalami hidup yang baru, bukan sekedar lahir baru, tapi hidup yang baru, biarlah kita dituntun oleh kebenaran, katakan amin. Pada mulanya firman adalah Allah, dan itu firman itu adalah Allah sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Nah hari ini waktu saya sampaikan setia mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, sebelum saya sampaikan kepada saudara, saya sendiri pun mengevaluasi. Saya ngobrol dengan suami dan saya bilang, aduh aku juga banyak nih yang harus aku perbaiki. Mari kita baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini awalnya saudara. Karena kalau engkau mengikuti petunjuk Tuhan, engkau dan saya pasti melakukan kehendak Tuhan. Amin. Nah, kita bangkit berdiri, kita baca dulu ayat firman Tuhan ini. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita baca ayat firman Tuhan ini dua ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya, silahkan duduk kembali. Saudara, mau nggak kira-kira kalau kita udah melayani pekerjaan Tuhan, kita rasanya udah melakukan bagian firman Tuhan, tapi satu hari ketemu Tuhan dan dia bilang, aku nggak kenal kamu. Dan kitab Matius ini mencatat mereka berargumen. Aku udah bernubuat demi nama-Mu. Aku melakukan mujizat demi nama Tuhan. Aku mengusir setan demi nama Tuhan. Dan menurut Bapak Ibu, baik gak yang dilakukan? Baik yang dilakukan. Tapi di hadapan Tuhan, kenapa itu jahat? Kenapa itu jahat? Anda tahu? Karena banyak orang melakukan itu, tapi hatinya sudah tidak melakukan kehendak Allah. Kalau di KUHP itu kena undang-undang itu kena pasal penipuan. Karena dia melakukan tapi dia tidak melakukan kehendak Bapa. Coba lihat ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Menurut kawan-kawan, apa kehendak Bapa di sorga buat kita? Enggak semua kita, saudara, terjun ke pelayanan yang di mimbar. Enggak semua kita bisa konseling dengan banyak orang. Enggak semua kita lakukan pelayanan-pelayanan yang dicatat di sini. Tapi tahukah engkau, yang Tuhan cari bukan aktivitasnya, bukan seruan Tuhan-Tuhannya, tapi ketika hatimu mengikuti tuntunan-tuntunan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Petunjuk buat kita hari ini bukan hanya yang baik. Katakan kanan kiri, bukan hanya yang baik. Banyak orang bisa berbuat baik tapi tidak bisa berbuat benar.
Banyak orang bisa berbuat baik, tapi tidak berbuat benar. Anda bisa pelayanan, Anda bisa menolong orang, Anda bisa menyumbang, tapi duduk di kaki Tuhan Anda nggak bisa lakukan. Benar nggak sih? Saya juga pernah begitu kok. Saya bukan menghakimi. Percayalah, firman Tuhan datang untuk mengajar. Amin. Untuk menasehati, untuk memperbaiki tingkah langkah kita. Patokan kemajuan kita, saudara, bukan kebaikan. Katakan bukan kebaikan. Karena banyak kebaikan-kebaikan yang semu, yang manusiawi. Anda tahu bisa suami istri berbuat baik, habis itu bertengkar. Yang korban siapa? Mereka dulu dong, bukan anak. Karena mereka sendiri udah terluka, benar gak sih? Bukan anak. Tapi orang yang Anda bantu senang gak? Senang. Saya pun belajar, saudara. Nanti kita akan lihat ya. Karena seringkali yang kita lakukan itu bukan kehendak Bapa, kehendak ego kita. Saya seringkali, saudara, saya alami. Ini titiknya saya harus bertumbuh. Gak bisa karena lakukan yang baik, engkau tidak lakukan yang benar. Colek kanan kiri bilang, yang benar itu yang gak membuat kejahatan di mata Tuhan. Haleluya. Kadang yang lucu ya, ada orang minta bantuan sama kita. Ini saya baru ngomong yang terlalu di permukaan. Orang minta tolong sama kita. Kita nggak punya, tapi kita upayakan. Habis itu kita berkeluh kesah. Baik nggak buat orang yang ditolong? Baik. Benar nggak buat kita? Bang, benar nggak? Nggak benar. Tapi kita nggak siap dibilang orang nggak baik. Kita lebih mau nggak benar karena Tuhan Maha Pengampun, nanti Dia ngampuni kita. Nah, saudara, hari ini saya mau ajak lihat ya. Kita bukan hanya dengar firman, tapi waktu kita bertumbuh, kita akan melihat cara hidup kita itu dengan tuntunan, petunjuk yang di hati. Saya mau kasih satu contoh tentang Nabi Samuel. Saya ajak kita untuk baca 2 ayat. Ini untuk perbandingan, saudara. 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Boleh salah seorang laki-laki. Nanti habis ini perempuan saya minta baca. Haleluya. Nggak tahu mic-nya dikasih kemana ya. Ayo. 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Waktu Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi Daud sebagai raja, Nabi Samuel melihat perawakannya. Dan waktu Eliab, kakaknya Daud ini muncul, tinggi, besar, gagah. Menurut standarnya, seorang raja tuh perlu performance yang bagus. Dan Samuel punya, saudara, bukan yang pribadi yang bodoh. Dia pasti punya aturan-aturan. Tapi waktu dia lihat Eliab, hatinya tuh tetap ke Tuhan, bukan cuma ke aturan. Waktu Tuhan bilang, bukan dia, Samuel gak berani melakukan itu. Tapi lihat sebelumnya. 1 Samuel 9 ayat 2. Adakah wanita yang bersuara kencang bisa baca? 1 Samuel 9 ayat 2. 1 Samuel 9 ayat 2. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Waktu Samuel mengurapi Saul pertama kali, itu dilihat dari perawakannya. Tidak ada yang seperti Saul.
Tetapi ketika yang kedua kali disuruh mengurapi Daud, Samuel, nabi, tidak pakai patokan yang lama. Hatinya tuh ke Tuhan. Dia hadapkan lagi sama Tuhan. Samuel gak bilang begini, oh udah biasa ngurapin nabi, ngurapin raja. Betul gak? Pernah gak kita saudara, waktu menjalani hidup ini, waktu kita mau buat keputusan, kita berpatok kepada keadaan yang kemarin. Kita bilang kemarin bisa, yang ini pasti bisa. Kita lupa meminta petunjuk Tuhan. Nabi Samuel, waktu pertama lihat Saul, takarannya, patokannya, badan yang tegap. Tapi waktu Tuhan suruh yang kedua kali, Samuel hatinya dicondongkan kepada Tuhan. Tuhan bilang bukan itu. Bapak Ibu, ayo kita membuka diri kita masing-masing. Ini rumah kita, katakan amin. Kalau Anda datang ke acara kondangan, Anda perlu dandan, Anda perlu tampil. Tapi kalau di rumah, Anda harusnya bisa apa adanya. Betul nggak? Kalau ini rumah Tuhan, biar firman Tuhan hari ini engkau dengarkan baik-baik. Waktu engkau menjalani perjalanan hidupmu, apakah engkau masih pakai pola yang lama itu? Saya akan lebih lanjut lagi saudara. Orang yang bertumbuh bukan hanya baca, bertumbuh terus dalam perenungan firman. Itu alarmnya kenceng di hati saudara. Katakan haleluya. Kencang di hati. Tapi kalau Anda hanya mendengar sekilas, gak ada alarm yang bunyi. Petunjuk yang diberikan kepada manusia sejak lahir adalah yang namanya memelihara Taman Eden. Saya ajak baca ayat firman Tuhan hari ini. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Ini petunjuk yang Tuhan beri. Dan kalau ini diberikan, berarti kalau kita lakukan, kita sedang melakukan kehendak Bapa di sorga. Katakan amin. Banyak orang maunya instan. Dia maunya hari Minggu didoain, Senin sampai Sabtu hidup berantakan. Yang penting udah didoain, udah diurapi, udah dapat pesan Tuhan. Bilang kanan kiri, banyak aku lihat yang kayak gitu. Waktu pesan Tuhan tidak terwujud, Anda menyalahkannya. Saudara mengikuti petunjuk Tuhan, setia mengikuti petunjuk Tuhan. Hari ini kata clue-nya, Anda dan saya harus bisa mengelola. Katakan amin. Kalau tubuhmu nggak engkau kelola, engkau akan sibuk gedor sorga untuk kesehatan. Kalau waktumu nggak kau kelola, engkau akan banyak iri hati karena ngelihat orang lebih berhasil. Kalau keuanganmu nggak bisa kau kelola, engkau akan gedor sorga terus. Dan banyakkan gedornya buat diri sendiri. Saya menyatakan ini saudara. Buat saya itu pukulan juga. Ada poin yang saya catat buat diri saya. Karena aku gak melakukan kehendak Bapakku. Aku boleh khotbah kemana-kemana. Tapi satu hari, dia akan meminta pertanggungan jawab. Katakan amin. Banyak anak muda saudara. Saya concern ngajarin. Kamu nabung, kamu gunain waktu gini. Habis. Saya bilang besok lu waktu masuk pernikahan nangis gedor sorga. Kenapa? Waktu petunjuk itu kita abaikan. Kita maunya yang supranatural. Kita maunya yang langsung doa. Ada orang kirim berkat. Saya senang banget tuh. Aku senang. Tapi Tuhan tegur saudara. Dia mau kita memelihara, mengelola apa yang di tangan kita. Katakan amin. Yang sedikit mengucap syukur. Badan yang lemah dilatih. Hubungan yang rasanya aku gak bisa punya hubungan yang baik, engkau latih. Pernikahan itu juga harus dikelola. Katakan amin Bapak Ibu Pasutri. Kalau ini rumahmu, biasa gak ditegur? Biasa ditegur. Saya kalau negur Samuel kadang-kadang kencang banget. Saudara mungkin bilang, oh gak aneh, aku lihat di mimbar aja kencang.
Tapi dia nggak pernah mau keluar dari rumah. Dia nggak pernah berpikir akan ganti mama. Sekalipun dia suka bilang sama papanya, kenapa papa naksir mama? Dia nggak mau ganti mama, tapi dia tanya, kenapa lah bapak gue ini naksir sama wanita seperti ini galaknya. Coba lihat Kejadian 2 ayat 15-17. Saudara, ini waktunya kita memeriksa diri kita sama-sama. Dicek gitu. Tuhan, aku ini udah sesuai dengan polamu, petunjukmu apa enggak? Mari kita bangkit berdiri. Saya dengerin kemarin khotbah suami saya di sini. Tuhan, banyak yang belum aku ikuti petunjukmu. Banyak banget. Dan waktu aku gak ikuti petunjuk Tuhan, aku jatuh dalam berbagai duka dan kesukaran. Saudara, kalau kita mengikuti petunjuk Tuhan, melakukan kehendak Bapa, bukan karena Bapa itu otoriter, bukan. Tapi karena Bapa sangat tahu apa yang akan terjadi di depan. Katakan amin. Ada banyak orang bilang gini, apa sih aku hidup untuk melakukan kehendak Bapa, bukan kehendakku. Aku kok kayak robot, aku kok kayak dimanfaatkan Tuhan. Saya mau kasih tahu, kau harus punya pengenalan yang pribadi dengan Tuhan. Kalau aku ikuti petunjuk Tuhan, bukan sekedar karena aku beruntung, tapi karena aku percaya Dia Maha Kuasa, Dia Maha Melihat, Dia tahu yang di depan yang aku belum tahu. Itu sebabnya aku menundukkan diriku kepada petunjuk-petunjuknya. Tapi banyak orang dia gak mau ikuti petunjuk Tuhan. Dia jalan dengan pikirannya, dengan pengamatannya, dengan nalarnya, dengan kesimpulannya. Saya menyampaikan ini sebagai hamba Tuhan yang ingin melihat kita sama-sama mengalami kemaksimalan yang dari Tuhan. Amin. Saya gak terlalu, ya memang buat banyak orang itu kebanggaan kalau ngelihat Anda kasih perpuluhan. Saya lebih cemas dengan 90% yang di tangan Anda. Betul. Saya bersyukur, saya bahagia kalau ngelihat saudara kasih perpuluhan, terima kasih. Bukan karena saya dapat. Saya bilang karena kami sedang mengikat janji dengan Tuhan. Waktu kami kasih perpuluhan, kami sedang menunjukkan terima kasih kami dikasih tanggung jawab mengelola berkat Tuhan. Tapi saya lebih cemas dengan 90%. Bisa gak kita kelola yang 90%? Saya gak sabar nunggu akhir tahun. Tapi saya agak takut melewati waktu-waktu ke depan. Bukan takut, saya agak, Tuhan aku harus berjaga-jaga. Aku harus bicara yang benar. Aku harus menyampaikan, bukan hanya mendoakan. Saya akan lebih banyak terus terang Bapak Ibu. Karena apa? Sebagai gembala, kami diminta pertanggungjawaban. Kami bukan hanya menikmati, kami harus mengajar. Kami harus menuntun, kami harus merawat. Saya bangunin suami saya kapan itu? Biasanya dia duluan, ini waktu itu dia tidur, jadi aku kayak punya kesempatan gitu kan. Saya kalau bisa sekali ngalahin itu kayak menang gitu. Terus saya bilang, hei gembala, bangunlah kau. Padahal masih jam 3-an, setengah 4. Cuman kayak sombong gitu. Bukan karena baik, saya enggak. Kayak mau bikin skor gitu. Aku pernah loh bangun. Saya bilang, bangunlah. Mungkin udah ada jemaat kita itu yang lagi bergumul dengan segala pekerjaan. Mungkin mereka ada yang lagi bertengkar. Mungkin ada mereka yang lagi sakit dan hari ini dibawa ke rumah sakit. Kita ini gembala. Kita harus doain. Kalau makan saudara, saya suka bilang Tuhan berkatilah jemaat kami yang mungkin mereka sedang bergumul untuk makan minumnya. Karena Anda anak. Orang tua makan enak ingat anaknya enggak? Enggak ada orang tua makan enak dia bilang biar rasa anak gua. Enggak ada gitu. Betul Ibu Gembala ya? Tiap makan enak kita ingat anak kita. Enggak baca-baca. Bacalah. Kejadian 2, 15-17. 2 ya. Dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. haleluya, amin, silahkan duduk. Ketika manusia ditaruh di Taman Eden, taman yang maha baik, karena diciptakan oleh Tuhan, tapi Tuhan mempercayakan ciptaannya itu dikelola oleh manusia. Kita disuruh mengusahakan, mengerjakan. Makanya yang pertama kali yang harus diperangi adalah ketika engkau mengelola yang namanya kemalasan. Karena orang yang malas itu susah untuk mengelola. Pohon pengetahuan yang baik yang jahat jangan kau makan. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Artinya gini saudara, jangan lihat pohon orang lain. Jangan lihat yang gak di tanganmu. Katakan amin. Lihat yang ada di tanganmu aja. Katakan amin. Bilang kanan kiri, jangan lihat yang di tangan orang. Jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Sukacitamu mati kalau ngelihat orang. Kita bilang gini, aku kerja udah serius, tapi dia yang naik jabatan. Aku kayaknya paling rajin nyumbang. Apa-apa kalau ada pengeluaran event minta ke aku. Tapi kok aku gak diberkati. Orang gak tahu aja sebenarnya aku punya banyak kekurangan. Atau Anda lihat orang lain ketika dia bawa mobil dan Anda bilang, ya Tuhan aku sampai sekarang belum bawa mobil. Atau Anda lihat orang anaknya juara kelas. Bukan sekedar materi saudara. Pada waktu engkau melihatnya, memakannya, pasti engkau mati. Ketika engkau melihat yang bukan di tanganmu, itu bahaya. Bilang kanan kiri, waspadalah. Tuhan mau kita memelihara yang di tangan kita. Katakan amin. Saudara, apa aja sih yang harus dikelola? Saya catat banyak. Sampai saya bilang saya harus ringkas catatan saya. Karena saya lihat kalau udah kelamaan, kadang-kadang mereka udah mulai lihat jam. Gitu, itu peringatan buat saya. Yang namanya mengelola saudara, itu adalah kita memelihara, membuat lebih baik, membuat bertambah, bermultiplikasi. Dan memelihara itu artinya kita satu hari diminta pertanggungjawaban. Sama seperti seorang tuan yang hendak keluar negeri, dia kasih 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Saya catat ada 4 yang harus dikelola. Yang pertama waktu. Kita bisa punya uang yang berbeda, harta yang berbeda, tapi kita semua punya waktu yang sama. Amin. Tapi banyak orang, saya tadi pagi ngomong, saya ingat satu orang dan saya bilang, gimana ya orang itu? Udah sibuk ngerjain ini itu. Tapi kalau dikasih urusan satu, selesai. Tapi ada banyak orang santai, begitu dikasih tugas, dia akan bilang, aku repot. Waktu itu mahal saudara. Karena kau gak bisa ulangi waktu. Uang hilang, orang bilang bisa dicari. Waktu yang berlalu gak bisa diulangi lagi. Anda mau belajar atau Anda mau main-main? Satu hari engkau dan saya akan memetik buahnya. Anak muda, kalau waktumu engkau berpikir sampai umur 25 senang. Anda salah besar. Itu waktu-waktu emas buat engkau produktif. Belajar banyak. Nabung itu pasti. Saudara, waktu harus dijaga, dikelola. Katakan amin. Anak muda, berkali-kali diomongin, jangan tidur tengah malam. Aku gak tengah malam kak, pagi. Besok sakit, kena ginjal, kena apa, kau minta doa. Yusain, gedor sorga. Betul gak sih? Tapi banyak kita mengabaikan. Ini yang saya bilang saudara.
Kita pelayanan, kita menabur, tapi kita tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa engkau rawat tubuhmu. Kehendak Bapa engkau pelihara, engkau kelola waktumu. Kehendak Bapa engkau kelola hubunganmu dengan banyak orang. Kalau engkau punya banyak musuh, engkau harus banyak bertobat. Sampai bertobat itu langsung. Betul. Karena aku garam. Aku garam dunia. Aku gak urusan sama orang jahat. Aku terang dunia. Cuma banyak orang kan gak mau dirugiin sama orang jahat kan. Gak mau disusahin sama orang jahat kan. Makanya orang jahat dijauhin. Susah dia tobatnya. Ya gak? Tapi kita doakan, Tuhan berilah pertobatan. Tapi kita jauhin. Ketemu orang-orang yang memanfaatkan, berdoalah supaya engkau punya stok yang cukup untuk dimanfaatkan. Haleluya. Gak usah doain orangnya, Tuhan biar dia bertobat, gak usah manfaatin. Elunya aja mau menang sendiri. Kau gunakan Tuhan untuk kepentinganmu. Kalau engkau dimanfaatin, saudara, dimanfaatin ini bisa buat keluargamu. Itu bukan dimanfaatin, kau berguna. Katakan amin. Saya terlalu percaya apa yang kau tabur gak akan pernah. Waktu engkau bertekun dengan Tuhanmu, gak pernah itu hilang. Gak pernah. Haleluya. Ini rumah pembentukan. Katakan amin. Ini bukan rumah sakit. Kalau rumah sakit, begitu sembuh engkau akan pergi. Betul gak? Mana ada orang tinggal di rumah sakit? Benar gak? Bukan rumah sakit, Pak. Rumah pembentukan. Katakan amin. Jadi mulai hari ini, kalau ada anaknya yang gak pernah tidur lebih cepat, kasih tahu saya lah. Aku yang akan WA. Kalau ada istri-istri, suamimu pulangnya tengah malam, kasih tahu saya. Saya yang telepon, pulang kau gitu. Atau Anda blok, ntar nomornya saya ganti nomor baru. Haleluya. Anda bapak-bapak, ibu-ibu, Anda mau lihat anak-anakmu, kau hantar mereka sampai sukses. Terus kau mau ngantar mereka di pernikahan. Saya suka bilang sama suami saya emang gak mau kalau Samuel menikah. Saya minta kemurahan Tuhan, saya jaga tubuh saya supaya saya jangan aduh, anak gue pesta tapi sedih ngeliatin emaknya. Saya pengen kalau dia pesta, saya masih bisa makan makanan yang enak. Saya masih bisa berdiri menyalami tamu dan bilang, terima kasih Tuhan memberkati. Itu mimpi. Tapi untuk mengejar mimpi, engkau harus mengelola. Katakan amin. Kelola tubuhmu, katakan amin. Jaga tubuhmu, katakan amin. Buat apa engkau kerja, tiba-tiba besok keluarnya buat rumah sakit? Kita bilang, di manakah Tuhan? Kata Tuhan, gua kemarin ngomong di mulut pendeta lo. Tapi kan lo so pinter lo. Katakan amin. Berat badan udah lebih, sadar. Berat badan udah kurang, sadar. Iya loh, kita gak bisa satu. Saya ini punya cerita. Saya waktu Kak Alin ya kan, mau melahirkan, kami pergi sama Mei. Saya bilang, jam berapa Mei? Jam 11. Nah ini saya juga bertobat saudara. Karena saya sama Mei sebenarnya sama, beda tipis. Cuman karena kita udah agak tua kan bisa jaga image gitu. Kalau pusing agak tahan-tahan. Kalau dia nggak langsung loyo. Kalau kami lupa makan. Karena pikir jam 11 nggak berpikir lama. Sampai akhirnya ternyata harus agak jam 3 ya. Kalau nggak salah jam 2 jam 3. Pulang sama-sama diem. Mungkin dia juga takut atau gimana kali. Takut ya kalau dia bilang, tante makan. Takutnya saya sentak kali ya. Lagi pusing mikir orang lahirin lo makan aja gitu kan. Tapi dia diam, saya juga diam. Begitu kami mau pulang di jalan dekat Cemara itu, tiba-tiba, Mei, saya baru ngerasa kok perut saya geruduk-geruduk. Mei, kamu lapar gak sih? Iya tante. Hah? Saya bilang, kamu lemes Mei gitu. Iya lemes. Aduh, dari tadi gak ngomong.
Yang paling parah, kami nggak pada bawa duit lagi. Bukan nggak punya duit, duit itu kan di handphone sekarang ya kan. Kalian jangan merendahkan lah. Masuk nih ada rumah makan Padang. Tapi Mei, kakak nggak bawa duit? Iya nggak bawa duit. Ya udah kita cari dulu ATM. Itu ngeri banget ya. Orang udah lapar harus cari ATM dulu. Kami makan pas di rumah makan Padang. Malu-malu dia. Aku lihat tuh samanya sama aku dulu ini. Pasti nambah nasinya. Nggak usah tante, nggak usah. Setengah aja, setengah ya. Satu berdua setengah-setengah. Aku lihat cara makannya aja udah beda kan. Itu namanya keluarga. Katakan amin. Bukan, saya ini khotbah bukan mempermalukan. Saya bertobat, saya ngajak orang nemenin pelayanan, saya terlantarkan. Jadi saya bilang, nambah, enggak, sopan bu anaknya, sopan banget. Enggak. Tapi langsung ku pesan, satu lagi, kasih bumbu-bumbunya nasi. Wah, habis. Haleluya. Saya pulang, saya ngaku dosa. Aduh, aku salah tadi. Harusnya aku langsung ajak dia makan. Karena waktu mau masuk daerah Rempoa itu kan ada rumah makan Padang gitu. Kami lihat tapi kami gak makan dulu. Terus malah kami sibuk nyuruh Alin yang makan ya kan. Lupa, kita juga manusia ini. Saudara, tubuh ini perlu dirawat. Saya pernah kena vertigo 2 kali 24 jam. Cuman tergeletak di kasur. Gak bisa ngapa-ngapain, lampu harus dimatiin. Saya telepon Kak Ellen. Loh obatnya apa? Kak, kenapa? Wah udah buang, udah gak bisa lihat. Itu mata udah gelap. Dan sejak itu saya tahu kalau ada peringatan tengkuk saya dingin, saya tahu nih ada yang salah nih. Entah tidurnya terlalu malam atau saya mulai asupannya kurang. Gak ditengking kalau sini dingin. Dalam nama Yesus. Itu orang karismatik tuh begitu. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Murah kali darah Yesus itu kau bikin. Karena darah Yesus itu mahal. Amin. Anak sekolah. Kalau ada tugas juga jangan ditunda-tunda. Katakan amin. Jangan, Tante Foni doain ya, tapi lu gak belajar. Aduh. Katakan haleluya. Kita akan lebih sehat lagi. Amin. Kita akan lebih diberkati lagi. Yang keempat, keuangan. Banyak orang karena ngejar uang malah sakit. Banyak orang ngejar uang tapi gak kekumpul. Gak tahu dikemanain tuh yang dikejar. Karena firman Tuhan bilang gini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Bagaimana sikap kita dalam mengelola? Saudara bisa dengar banyak, saudara bisa belajar banyak, tapi kadang saudara ada sikap yang menolak untuk melakukan. Kita punya argumen, kita bilang gak gitu-gitu amat. Satu hari saya dengar baca berita, ada satu lift eskalator yang jatuh dan menyebabkan ada beberapa korban jiwa. Waktu ngobrol, ditanya kenapa bisa jatuh, kenapa bisa over penumpang, kan ada alarmnya biasanya kan. Teman saya orang teknik bilang begini, ada juga bu, sekali 2 kali dilanggar alarmnya mati. Begitu terus dipaksa gak bisa ketahan, jeblok dia. Hidup kita ini dalam hal keuangan, kesehatan, ada waktunya memang Tuhan tolong kita, diloloskan sekali 2 kali. Tapi banyak orang ngegede-gedein pertolongan Tuhan. Dia lupa di tiap pertolongan engkau harus berdiam diri, mengecek, mengevaluasi. Kita bilang begini, aduh pengeluaran banyak, kita gak tahu itu dari mana. Dari Tuhan. Bohong lu tahu susah-susahnya kok. Betul gak? Saya kalau ada orang bersaksi, dalam hati saya, oh masa lu gak tahu susahnya? Gue aja masih ingat air mata lu gitu. Belajar saudara, anak muda,
Kalau masih muda aja, engkau gak bisa cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Gimana engkau ke jenjang rumah tangga? Haleluya. Amin. Apa yang kau kelola, itu akan bertambah-tambah. Haleluya. Jangan hidup di luar batas. Kelola. Jangan lihat yang di tangan orang. Jangan hidup di luar batas. Karena engkau akan capek, akan stres, akan menderita. Tapi hari ini, kenapa firman Tuhan ini datang? Firman Tuhan ini datang untuk mengingatkan engkau dan saya. Amin. Mengingatkan engkau untuk datang dan memperbaiki hidupmu. Haleluya. Sehingga kita gak akan, saudara, cuma ngawang-ngawang. Hidup kita ini janji Tuhan itu jelas dan akan terjadi. Sebagai hamba Tuhan, saya pun sedang banyak mengevaluasi diri. Saya bertanya, benar saudara, menyadari, menyesal, bertobat, dan mulai melihat semua, bukan dari kacamata pergumulan, bukan dari kacamata keinginan, bukan dari kacamata belas kasihan sama orang. Karena saya udah ngalamin, kacamata yang salah akan membuat saya jatuh dalam berbagai kesusahan. Tuhan tolong, sangat Dia tolong. Tapi aku membuang waktu sekian lama hanya karena ego. Kadang-kadang saya bilang, kalau kita dibilang, oh kamu mau dibilang baik, mungkin kita akan bilang, enggak sih, aku enggak gitu. Tapi itu tanpa sadar. Kenapa engkau susah untuk menolak orang yang minta tolong? Misalnya, kalau engkau nggak bisa, Anda sakit, Anda diminta besuk, ada orang yang sakit, padahal Anda sedang sakit. Kenapa kita nggak enak untuk bilang tidak? Seolah-olah hanya kita jalan kesembuhan kalau kita besuk dia. Itu saya. Anda nggak punya lagi makanan. Ada orang minta makanan. Anda harus tahu di situ jatahmu bukan membagi makanan, mendoakan supaya dia dapat makanan. Hari ini biar dibongkar cara berpikir kita. Anda bilang ngelihat orang sakit, kamu nggak usah besuk. Istrimu atau suamimu atau kakak adikmu ngingetin, kamu nggak usah besuk. Enggak, aku harus besuk. Orangnya sehat, kau tepar, kau nyusahin orang yang larang tadi. Padahal banyak cara Tuhan menolong orang yang datang minta tolong kepada kita. Bukan kita juru selamat. Dengar ini. Tuhan juru selamatnya. Tuhan penolong. Di sanalah engkau dan saya dipercaya oleh Tuhan. Seperti Nabi Samuel tadi. Pertama ditolong. Kedua, dia lihatnya yang tinggi gede. Yang kedua, yang kecil. Dia tunggu tuntunan Tuhan. Saya banyak menyesali di hadapan Tuhan waktu-waktu ini. Tapi bukan menyesali, saya bertobat. Saya bilang, Tuhan, saya buang sekian waktu untuk ego. Pengen dibilang baik kah? Tapi aku sedang membelakangi Tuhan yang maha benar. Haleluya. Anda mau setia mengikuti petunjuk Tuhan. Kalau engkau setia, engkau akan lihat Taman Edenmu akan bertumbuh. Orang akan lihat ada kemajuan. Mari bangkit berdiri, kita baca lagi. Seringkali, ini karena rumah, saya selalu bilang gini, kadang-kadang ada kesanggupan-kesanggupan yang semu yang kita keluarin. Semu. Yang paling parah, kita membawa anak-anak kita ikut mengalami kesusahan karena kebaikan yang semu. Kita beralasan dia belajar. Saya minta maaf sama anak saya, saudara. Saya berdoa lewat firman Tuhan ini. Kok imam-imam, jadi imam-imam yang setia mengikuti petunjuk Tuhan. Kalau engkau di jalan yang benar, engkau akan lihat dituntun ke air yang tenang. Kalau engkau di jalan yang benar,
engkau akan dibaringkan di padang rumput yang hijau. Kalau engkau di jalan yang benar, engkau akan lihat gada dan tongkat Tuhan yang melindungi engkau. Musuh akan dipukul mundur. Kalau engkau di jalan yang benar, engkau akan berkata, kebajikan dan kemurahan mengikuti perjalananku. Bukan baik, benar. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Tapi mata kita harus dibuka kepada Tuhan. Kita akan bilang, kayaknya mustahil Tuhan. Aku kalau ngikut yang benar, aku akan susah. Saudara, saya mau bilang gini, kalaupun susah, datang sama Tuhan. Berhenti ngikutin hatimu yang penuh ego. Ikuti firman patokannya. Amin. Firman hari ini bukan untuk menghakimi. Firman hari ini, saya sampai tulis tujuan saya khotbah ini apa? Membawa kita melihat kehidupan yang dijalani dengan tuntunan petunjuk Tuhan. Punya hubungan terus dengan Tuhan. Tuhan, ini benar apa salah sih? Tuhan, ajari aku Tuhan. Kelola semuanya. Kelola semuanya dengan baik. Coba Matius 7 tadi, kita akan tutup ini. Menutup tahun ini, patokan kita firman. Kita mengelola hubungan. Kita mengelola kesehatan. Kita mengelola waktu kita. Kita mengelola keuangan kita. Semua dikelola. Saya kenal seseorang, saudara. Suami saya aja pernah sering cerita. Seorang yang karyawan. Dulu ngirit. Kalau ke kantor bawa botol. Karena dia anak kos. Supaya bisa ngisi minuman. Ngirit. Ada lagi waktu kami ketemu di bandara. Udah jadi pengusaha bawang putih. Tapi bajunya masih baju yang biasa. Jauh dari kesan pengusaha. Banyak sekarang masih bangsawan, bangsa karyawan, gaya kayak pengusaha. Ini pengusaha biasa aja. Tapi dia kelola. Dia kelola. Dia kelola. 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku. Ayat 22, 23. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Biar firman membuat kita bertobat. Kita bukan pembuat kejahatan. Kita anak yang mencintai petunjuk-petunjuk Tuhan. Akhir tahun kita akan berdiri dan berkata, aku menyaksikan, aku mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan aku melihat dia menyediakan hidangan yang banyak di hadapan musuhku. Aku mengikuti petunjuk Tuhan. Kemurahan, kebajikan belaka mengikuti perjalananku. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Dia bilang gini, tidak ditambahi dengan duka cita. Ayo tutup Alkitab.